Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, yang berbahagia, pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai tips memilih program studi pada SNMPTN tahun 2022. Yang pada hari ini tanggal 14 Februari, ini adalah saat-saatnya pendaftaran di jalur SNMPTN 2022. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga sukses selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang saya hormati, sebagaimana sudah difahami bersama bahwa ada 3 jalur masuk ke perguruan tinggi negeri, termasuk UNES ya. Ada jalur SNMPTN, ada jalur SBMPTN, ada jalur seleksi mandiri. Nah, yang kita bahas adalah yang SNMPTN ini, ya, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, ya, atau orang-orang tua yang dulu terbiasa bilang jalur seleksi rapot, ya, seleksi nilai rapot. Nah, ini pada saat hari-hari ini, minggu-minggu ini, posisi jadwal SNMPTN tahun 2022 adalah saat pendaftaran SNMPTN. Waktunya mulai tanggal 14 Februari hari ini sampai 28 Februari tahun 2022. Saya tentu mengucapkan selamat kepada para siswa-siswi yang masuk eligible sebagai daftar yang eligible ikut SNMPTN di masing-masing sekolah. Ini sebuah prestasi karena tidak semua bisa masuk. Sekolah dengan akreditasi A hanya 40% yang eligible. Sekolah dengan akreditasi B hanya 25% dan sekolah yang terakreditasi C hanya 5%. Tentu ini kesempatan yang luar biasa. Maka dari itu manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai salah pilih program studi yang menyebabkan kesempatan ini menjadi hilang. Ya. Baik, ada banyak pilihan yang ada di Universitas Negeri Semarang, pilihan program studi. Karena saya dari Universitas Negeri Semarang, saya sampaikan informasi ini. Bagi saudara yang berminat di perguruan tinggi lain, silahkan search informasi yang ada di laman masing-masing perguruan tinggi lain. Jadi ada 70 program studi sarjana atau S1 yang bisa dipilih, yang tersebar di 8 fakultas. Nah, saudara pemirsa yang saya hormati, di pilihan program studi SNMPTN ini ada beberapa ketentuan yang harus difahami. 1, setiap siswa dapat memilih 2 program studi. Dapat memilih 2 program studi. Artinya memilih 1 juga boleh. Kalau mantep banget, ya boleh. Tetapi karena diberi hak 2, ya menurut saya sebaiknya dimanfaatkan hak 2 itu. Memilih 2 program studi, baik 2 program studi itu pada 1 perguruan tinggi negeri, atau pada 2 perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi yang lainnya. Artinya sebagai contoh, memilih akuntansi UNES pilihan 1, ya, lalu manajemen UNES pilihan 2. Atau akuntansi UNES pilihan 1, lalu akuntansi Undip pilihan 2, ya, dan seterusnya. Ya. Tinggal saudara pilih ngeboti program studinya dan perguruan tingginya tidak masalah, ataukah ngeboti perguruan tingginya, program studinya tidak masalah, karena ada beberapa yang memang seperti itu. Ya, yang kedua, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di perguruan tinggi negeri pada provinsi yang sama dengan SMA, Madrasah Aliyah, SMK asalnya. Jika memilih hanya 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun, bebas. Saudara yang tinggal di Semarang, ya, maka kalau memilih 2 prodi, maka salah satu di antaranya harus berada di Jawa Tengah, perguruan tinggi negeri yang ada di Jawa Tengah. Yang kedua boleh bebas. Tapi kalau saudara hanya memilih 1, boleh bebas. Pilih UI boleh, ITB boleh, UGM boleh, Brawijaya, Universitas Brawijaya boleh. Ya. Lalu yang ketiga, ini penting, disarankan tidak lintas minat. Soshum pilih Soshum, Saintek pilih Saintek. Ya. IPA pilih Saintek, kelompok Saintek. Tentu ini masih tergantung ketentuan di perguruan tinggi negeri yang dituju. Bisa saja perguruan tinggi tersebut membolehkan. Ya. Tetapi kalau tidak ada informasi, maka normalnya disarankan sesuai dengan peminatan ketika di SMA. Ya, baik. Nah, ini banyak orang tua yang berkata begini,
anak saya itu rankingnya lebih tinggi daripada temannya di sekolahnya, tapi kenapa temannya diterima, anak saya nggak diterima? Nah, nanti dulu ya. Jadi prodi yang dipilih apa? Perguruan tingginya mana? Sama apa enggak? Kalau yang dipilih putra, ibu bapak berbeda dengan teman lainnya, ini sudah tidak bisa dijadikan patokan untuk membandingkan karena memang program studinya sudah beda, artinya saingannya sudah beda. Tetapi kalau prodinya sama, perguruan tingginya sama, contoh memilih sama-sama PGSD UNES, ya. Lalu putra-putri ibu bapak itu rankingnya lebih atas, kok yang diterima di bawah? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kalau prodinya sama, perguruan tingginya sama. Nah, ada beberapa tips yang bisa dijadikan sebagai salah satu referensi ya. Jadi ini hanya sebagai salah satu referensi. Sama-sama banyak ketidakpastiannya memilih ini. Tetapi ini hanya salah satu referensi, jangan dijadikan sebagai satu-satunya. Saya ulang, apa yang saya sampaikan silahkan dijadikan sebagai salah satu referensi, jangan sebagai satu-satunya referensi. Yang pertama, sudah tentu harus sesuai dengan ketentuan seperti yang saya sampaikan tadi. Ketentuannya yang seperti ini, Lalu yang kedua, perhatikan posisi ranking di sekolah dengan prediksi keketatan dan peminat program studi yang dipilih. Ya, jadi ibu bapak atau saudara, siswa-siswi semua harus punya informasi tentang prediksi keketatan peminat program studi yang dipilih. Ini kita bisa ambil dari data-data tahun 2021. Ya, yang di video ini nanti juga akan sekilas saya sampaikan untuk data di Universitas Negeri Semarang. Kalau di perguruan tinggi lain, silahkan dicari informasinya. Yang ini penting, teman satu sekolah adalah pesaing. Jadi, the real competitor, pesaing yang tampak, itu adalah teman satu sekolahan. Ya, kalau dengan sekolahan lain, itu juga pesaing, tetapi kan sulit untuk membandingkan. Ya, nilai saya yang rata-rata rapotnya 9,6 dengan nilai teman di sekolah lain yang 9,5, itu apakah unggul saya atau tidak, itu masih sulit karena masih ada variabel sekolah. Tetapi dengan teman satu sekolahan, inilah the real competitor. Maka dari itu, ini jangan memilih program studi dan perguruan tinggi yang sama dengan teman yang lebih bagus rankingnya. Saya ulang, jangan memilih program studi dan perguruan tinggi yang sama dengan teman yang lebih bagus rankingnya. Jadi, saudara berada di ranking 5. Lalu, mohon maaf ini saya menyebut ya, lalu melamar mendaftar di kedokteran Undip. Padahal teman satu sekolah saudara, itu yang ranking 1 memilihnya adalah kedokteran Undip. Ya, peluang tetap ada sih, peluang tetap ada, tetapi sangat tipis karena saya yakin perguruan tinggi ini akan menyebar ya. Jadi memilih sekolah-sekolah ini secara menyebar. Kecuali memang track record sekolah saudara ini di kedokteran Undip pernah ada 2 yang diterima atau 3 yang diterima dari jalur SNMPTN. Kecuali kalau seperti itu, nggak masalah. Tapi kalau belum pernah ada, jangan. Contoh lagi, saudara ranking 6, memilih prodi akuntansi UNES pilihannya satunya. Teman saudara yang ranking 1 memilih akuntansi UNES. Wah, ya tipis. Ya. Kecuali memang sekolah saudara ini seringkali akuntansi UNES ini banyak yang diterima melalui jalur SNMPTN. Ada 3 mahasiswa, ada 2 mahasiswa. Itu masih punya peluang. Tapi kalau selama ini juga satu, ya jangan. Ya. Karena itu artinya bersaing dengan teman saudara sendiri. Nah, berikutnya, pilih perguruan tinggi yang lebih banyak menerima jalur SNMPTN dari sekolah saudara. Artinya sekolah saudara itu punya track record yang bagus pada salah satu perguruan tinggi negeri. Ini bisa dijadikan pertimbangan. Ya. Nah, berikutnya ini penting. Sekolah memetakan siswa yang eligible dalam pemilihan program studi dan perguruan tinggi. Nah, ini siswa-siswa yang rankingnya atas, ya tentu tidak boleh egois. Ya. Jadi ketika siswa berada posisi ranking 1, lalu ketika ditanya pilih prodi apa? Saya nanti saja menjelang akhir. Ya jangan, karena pilihan saudara ini akan menjadi pertimbangan pilihan teman-teman saudara yang rankingnya di bawahnya.
Maka sekolah bisa mempetakan, diurutkan, yang ranking 1 memilihnya program studi apa, perguruan tinggi mana. Lalu ranking 2-nya bagaimana, ranking 3-nya bagaimana, ranking 4-nya bagaimana, sampai ranking yang terakhir eligible di sekolah itu. Nah, Pak, anak saya ini rankingnya 100, sudah dipilih semua, gimana ini? Ya, banyak pilihannya ya. Seperti ini tadi di UNES saja ada 70 program studi, belum di perguruan tinggi lain. Maka alternatifnya perguruan tinggi lain, cari ke perguruan tinggi lain. Nah, saudara, ini penting saya tekankan ya. Memilih program studi tidak semata-mata tentang persaingan ini tentunya. Yang utama adalah sesuai dengan bakat, minat dari anak ya. Karena kalau tidak nanti malah bahaya terhadap kelangsungannya. Jadi tentu putra-putri ibu bapak minatnya di mana, bakatnya di mana. Biasanya sekolah sudah pernah melakukan penelusuran ya, pemetaan bakat minat siswa lalu diarahkan prodinya mana. Ya, jadi yang saya sampaikan ini hanya referensi keketatan ya, trik, tips bagaimana cara memilih program studi dari sisi peluang itu saja. Tetapi murni yang penting adalah sesuai dengan bakat, minat dan kegemaran putra-putri Anda atau siswa-siswa semua. Itu yang paling penting ya. Jangan asal diterima tetapi tidak suka prodinya, ya jangan ya. Baik. Nah, ini saya tambahkan informasi di perguruan tinggi kami di UNES ya, tentang peminat tahun 2021 dan kuota SNMPTN tahun 2022 sebagai bahan pertimbangan. Saya agak cepat membacanya, maka kalau saudara pemirsa tertarik ingin mengamati lebih lanjut bisa di-pause video ini ya. Jadi ini peminatnya untuk PGSD ini yang tertinggi di Fakultas Ilmu Pendidikan ada 6 program studi, 2101, kuotanya 36 dan seterusnya. Sampai yang agak tidak ketat itu PLS, pendidikan luar sekolah, pendaftarnya 153, kuotanya ada 30 ya. Ya tetap bersaing, ya, tetap bersaing. Ini di Fakultas Bahasa dan Seni yang tertinggi ada di Bahasa dan Sastra Indonesia ya. 1024, kuotanya 54. Lalu pendidikan bahasa Inggris dan seterusnya sampai yang terakhir pendidikan bahasa Perancis, pendaftarnya 49 tahun 2021 SNMPTN. Lalu kuotanya 26, kuota tahun 2022. Ada 8 prodi di Fakultas Ilmu Sosial, yang tertinggi peminatnya adalah pendidikan sosiologi dan antropologi, lalu yang terendah pendidikan geografi. Ya. Ini ada 14 program studi yang menjadi pilihan di Fakultas Matematika dan IPA, MIPA, ya. Teknik Informatika, ini tertinggi peminatnya, lalu Fisika S1, ya, itu terendah peminatnya di fakultas ini, saudara-saudara, ada Fisika S1, ada pendidikan fisika lain ya. Kalau pendidikan fisika, mana ini pendidikan fisika? Oh ini di atasnya. Ini pendidikan fisika, kalau yang paling bawah ini adalah fisika. Ya. Lalu Fakultas Teknik ada 14 pilihan program studi, yang tertinggi peminatnya tahun 2021 adalah teknik sipil. Yang terendah adalah teknik, belum ada data karena ini data baru ya. Ini prodi baru, teknik komputer, ini adalah prodi baru di Universitas Negeri Semarang ya. Yang terendah berikutnya itu adalah pendidikan kesejahteraan keluarga atau PKK. Pendaftarnya 99, kuotanya 14. Walaupun 99, tapi karena kuotanya 14 ini ya sangat ketat ini, sangat ketat. Ini 6 prodi di Fakultas Ilmu Keolahragaan, bisa dilihat yang tertinggi Kesehatan Masyarakat 2140. Lalu ini ada 6 prodi di Fakultas Ekonomi, fakultas saya, ya, yang tertinggi adalah manajemen. Pendaftarnya 3.694 ya. Ini. Lalu di ilmu hukum ada 1 program studi, pendaftarnya 2.130. Nah, Ibu Bapak Saudara, sekarang saya akan sampaikan secara total se-UNES 10 prodi dengan peminat tertinggi dan rasio keketatan tertinggi. Ya. Untuk peminat tertinggi, urutan pertama adalah manajemen, ya, dengan peminat 3.694. Lalu ilmu hukum, lalu PGSD, lalu psikologi, lalu akuntansi, lalu ekonomi pembangunan, ya, dan seterusnya. Ini adalah 10 prodi dengan peminat tertinggi. Peminat. Kalau kita bandingkan dengan kuotanya, antara jumlah peminat dengan kuota, ini kita ketemu namanya rasio keketatan. Ya. Jadi 10 dengan rasio keketatan tinggi bidang soshum,
Yang pertama adalah PGSD. Saudara pemirsa, memang kalau jumlah peminatnya yang tertinggi itu manajemen. Tapi manajemen itu kuotanya 126. PGSD itu 2101, tapi kuotanya hanya 36. Sehingga lebih ketat masuk PGSD. Ya, karena keketatannya 1:58,36. Nah, ini urutan keketatannya. Nah, silakan pemirsa menggunakan dasar jumlah peminat atau rasio keketatan, silakan. Nah, ini digunakan dua-duanya juga lebih hati-hati. Ya. Lalu psikologi, lalu manajemen, lalu pendidikan ekonomi administrasi perkantoran, lalu bimbingan dan konseling. Berikutnya, 10 prodi dengan peminat dan rasio keketatan terendah bidang sosum. Yang pertama pendidikan bahasa Perancis hanya 49 peminatnya, lalu pendidikan seni drama tari dan musik sendera tasik untuk pendidikan seni musik, lalu sastra Jawa dan seterusnya. Kalau kita pertimbangkan dengan rasio keketatannya, yang pertama masih sama, tetap pendidikan bahasa Perancis, lalu pendidikan seni musik masih sama, dan seterusnya. Sekarang untuk bidang saintek, MIPA, ya, 10 prodi dengan peminat tertinggi, ini, kesehatan masyarakat, teknik informatika, gizi, pendidikan matematika, farmasi, dan seterusnya. Ada 10 ini. Lalu kalau kita pertimbangkan dengan rasio keketatannya adalah teknik informatika. Memang jumlah peminatnya yang tertinggi kesehatan masyarakat, tapi kuotanya 75. Teknik informatika itu hanya 1.526, tapi kuotanya cuma 39, sehingga lebih ketat. Ya. Dan seterusnya, gizi, farmasi, pendidikan tata boga, dan seterusnya. Ya. Lalu bidang saintek dengan peminat rendah adalah pendidikan jasmani sekolah dasar, ilmu keolahragaan, pendidikan kesejahteraan keluarga atau PKK, fisika S1, fisika, ya, dan pendidikan teknik bangunan. Kalau kita pertimbangkan dengan rasio keketatannya, yang paling longgar ya, adalah ilmu keolahragaan, pendidikan jasmani sekolah dasar, dan seterusnya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk mendampingi putra-putri yang saat ini siap-siap mendaftar SNMPTN dari tanggal 14 Februari hari ini. Dan semoga sukses. Kalau masih gagal, masih ada kesempatan lewat UTBK SBMPTN. Masih gagal lagi, masih ada seleksi mandiri. Semoga sukses. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.